Pernah tidak kamu merasa sudah hampir sampai, sudah hampir halal, sudah hampir bahagia, tapi tiba-tiba semuanya runtuh begitu saja? Seakan satu langkah lagi menuju pelaminan, satu doa lagi menuju ijabah, lalu dalam sekejap semuanya hilang. Dan yang tersisa hanya pertanyaan yang tidak pernah selesai, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu yang sedang menunggu kabar, kamu yang baru saja kehilangan, kamu yang pura-pura kuat tapi sebenarnya lelah. Terima kasih sudah mampir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, di tengah ribuan video yang bisa kamu tonton, kamu memilih berhenti di sini. Percayalah, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam skenario Allah. Bahkan jempolmu yang berhenti di video ini pun bisa jadi sudah diatur untuk menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Mungkin kamu datang dengan hati yang berat. Mungkin kamu datang dengan luka yang masih segar. Atau mungkin kamu datang dengan rasa penasaran, ingin memastikan apakah benar Allah sedang menjauhkanmu sekarang demi jodoh terbaikmu nanti. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang jarang dibahas dengan jujur. Tentang kehilangan yang terasa seperti hukuman, padahal bisa jadi itu adalah perlindungan. Tentang doa yang terasa ditolak, padahal sebenarnya sedang dialihkan. Tentang cinta yang tidak jadi, padahal kamu sudah membayangkan masa depan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu, tenangkan pikiranmu, karena bisa jadi, kalimat demi kalimat yang akan kamu dengar hari ini adalah jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan dalam sunyi. Bagian pertama ini adalah tentang satu tanda yang sering kita abaikan. Tanda yang terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Tanda bahwa Allah sedang menjauhkanmu bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk dipertahankan dengan orang yang salah. Tanda pertama adalah ketika hubungan itu terlihat indah di luar, tetapi hatimu tidak pernah benar-benar tenang di dalam. Coba jujur pada diri sendiri. Saat kamu bersamanya, apakah kamu merasa aman atau justru selalu cemas? Apakah kamu merasa dihargai atau justru takut kehilangan setiap hari? Apakah kamu merasa cukup atau justru selalu merasa kurang? Banyak orang terjebak dalam hubungan yang secara status terlihat sempurna. Foto bersama terlihat bahagia. Kata-kata manis bertebaran. Rencana masa depan sudah disusun rapi. Tetapi setiap malam sebelum tidur, hatimu gelisah. Setiap pesan yang tidak dibalas membuat pikiranmu kacau. Setiap perubahan sikap kecil membuatmu overthinking berlebihan. Itu bukan cinta yang menenangkan. Itu kecemasan yang dibungkus romantisme. Allah menciptakan pasangan untuk menghadirkan ketenangan. Jika yang kamu rasakan justru kegelisahan yang terus-menerus, mungkin itu bukan tempatmu. Mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa yang kamu kejar bukan yang kamu butuhkan. Kadang kita memaksa bertahan karena sudah terlalu dalam. Kita takut memulai dari awal. Kita takut sendirian. Kita takut orang lain berkata, gagal lagi. Padahal Allah tidak pernah menilai kamu dari berapa kali kamu gagal dalam hubungan. Allah menilai kamu dari seberapa besar kamu mau belajar dan bertumbuh. Coba ingat kembali hubungan terakhir yang membuatmu terluka. Bukankah ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah kamu rasakan sejak awal? Perasaan tidak nyaman yang kamu abaikan. Sikap yang membuatmu ragu tapi kamu tutupi dengan alasan, mungkin dia sedang capek. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Kita sering memaklumi sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya dimaklumi. Kita menurunkan standar hanya karena takut kehilangan. Kita mengorbankan harga diri hanya agar tetap dicintai. Padahal cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jika Allah mengambilnya darimu, bisa jadi karena Allah melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi 5 tahun ke depan dia akan menjadi sumber luka yang lebih besar. Bisa jadi 10 tahun ke depan kamu akan menangis lebih keras jika tetap bersamanya. Allah Maha Tahu apa yang tidak kita tahu. Kita hanya melihat hari ini. Allah melihat masa depan.
Dan disinilah bagian yang sering membuat hati kita memberontak. Kita berkata, tapi aku sudah berdoa. Aku sudah meminta yang terbaik. Aku sudah yakin dia adalah jawabannya. Benar, kamu sudah berdoa. Tetapi pernahkah kamu sadar bahwa isi doamu adalah, "Ya Allah, jika dia baik untukku maka dekatkanlah." Dan ketika dia dijauhkan, kamu kecewa. Padahal bisa jadi itu adalah jawaban yang paling jujur dari Allah. Bagian kedua dari perjalanan ini adalah ketika kamu merasa doamu tidak dikabulkan, padahal sebenarnya sedang diganti. Setelah perpisahan itu, kamu mungkin merasa hancur. Kamu mempertanyakan ibadahmu. Kamu mempertanyakan usahamu. Kamu bertanya dalam diam, kenapa aku yang harus kehilangan? Namun perlahan, tanpa kamu sadari, kamu mulai berubah. Kamu mulai lebih dekat dengan Allah. Kamu mulai memperbaiki diri. Kamu mulai fokus pada hal-hal yang dulu kamu abaikan karena terlalu sibuk memikirkan dia. Kehilangan itu ternyata membentukmu. Bukankah aneh? Sesuatu yang menyakitkan justru membuatmu lebih kuat. Sesuatu yang kamu anggap sebagai akhir ternyata menjadi awal dari versi dirimu yang lebih dewasa. Mungkin memang itu tujuannya. Tidak semua orang hadir untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan. Ada yang hadir hanya untuk memantulkan luka yang belum kamu sembuhkan. Ada yang hadir hanya sebagai perantara agar kamu naik level sebelum bertemu jodoh yang sesungguhnya. Dan saat kamu mulai menyadari ini, hatimu perlahan menjadi lebih lapang. Bagian ketiga adalah fase yang paling indah sekaligus paling menenangkan. Fase ketika kamu benar-benar ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak pernah sakit. Ikhlas berarti kamu berhenti memaksa. Kamu berhenti mengejar sesuatu yang terus menjauh. Kamu berhenti mengemis perhatian yang tidak lagi tulus. Di titik ini, kamu mulai percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan waktu. Kamu mulai menyadari bahwa jodoh terbaik tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Tidak akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tidak akan membuatmu bertahan dalam luka berkepanjangan. Jodoh terbaik akan datang saat kamu siap, bukan hanya saat kamu ingin. Sekarang saya ingin mengajak kamu berinteraksi. Jika kamu percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka 77 sebagai simbol energi positif, simbol kepercayaan bahwa apa yang hilang hari ini akan diganti dengan yang lebih indah nanti. Biarkan kolom komentar kita penuh dengan 77. Biarkan energi positif itu mengalir untuk semua yang sedang berjuang dalam diam. Karena kamu tidak sendirian. Dan jika hari ini kamu masih merasa kehilangan, ingat satu hal. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik, selama kamu mau bersabar dan memperbaiki diri. Mungkin sekarang kamu dijauhkan. Mungkin sekarang kamu ditinggalkan. Mungkin sekarang kamu merasa gagal. Tetapi bisa jadi, ini adalah cara Allah menyelamatkanmu dari cerita yang salah dan mengantarmu menuju kisah yang jauh lebih tepat. Tetap di sini, tetap kuat, tetap percaya. Karena takdir tidak pernah salah alamat. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau di bagian pertama kita bicara tentang kegelisahan yang sering kamu abaikan, di bagian kedua ini kita akan membongkar sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang sering kamu rasakan, tapi kamu takut mengakuinya. Tanda berikutnya bahwa Allah sedang menjauhkanmu demi jodoh terbaik adalah ketika terlalu banyak halangan muncul justru saat kamu ingin serius. Coba kamu ingat kembali, saat hubungan masih santai, semuanya terasa mudah. Tertawa lancar, janji manis bertebaran, rencana masa depan dibicarakan seperti tidak ada hambatan. Tetapi begitu kamu mulai bicara tentang keseriusan, tentang komitmen, tentang orang tua, tentang masa depan yang nyata, tiba-tiba semuanya berubah. Sikapnya berubah, nada bicaranya berubah. Waktunya terasa semakin sempit, alasan mulai bermunculan. Bahkan restu yang kamu kira mudah ternyata terasa berat. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, ini ujian atau ini peringatan? Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semua yang sulit harus diperjuangkan mati-matian.
Seolah-olah semakin berat jalannya, semakin romantis ceritanya. Padahal tidak semua yang sulit adalah takdir yang harus dipertahankan. Ada yang sulit karena memang bukan jalanmu. Perhatikan baik-baik, jika sebuah hubungan benar-benar diridai, mungkin tetap ada ujian, tetapi hatimu mantap. Ada ketenangan di tengah badai. Ada keyakinan meski situasi belum ideal. Tetapi jika yang kamu rasakan justru kebingungan terus-menerus, ragu setiap hari, komunikasi penuh salah paham, bahkan kamu sering menangis sendirian, mungkin itu bukan ujian untuk menguatkan, melainkan sinyal untuk menghentikan. Allah tidak pernah membuatmu bingung tanpa alasan. Kadang halangan itu bukan untuk kamu tembus, tetapi untuk membuatmu berhenti. Dan yang paling sering terjadi adalah kamu memaksa menabrak semua tanda itu. Kamu melawan restu, kamu mengabaikan nasihat orang tua. Kamu menutup telinga dari teman-teman yang melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Karena kamu merasa ini cinta. Tetapi cinta yang benar tidak membuatmu harus melawan begitu banyak hal sekaligus. Cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan logika. Coba jujur lagi, apakah kamu memperjuangkan karena yakin dia memang yang terbaik, atau karena kamu takut memulai dari nol dengan orang baru? Banyak orang bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena sudah terlalu jauh melangkah. Sudah terlalu banyak waktu, tenaga, dan perasaan yang ditanam. Rasanya rugi kalau dilepas. Padahal hubungan bukan investasi yang harus dipertahankan hanya karena sudah mengeluarkan banyak biaya emosional. Kalau dari awal fondasinya goyah, semakin lama justru semakin berisiko runtuh. Dan di titik ini biasanya doa-doamu mulai terasa berat. Kamu mulai berdoa dengan nada memaksa. Ya Allah, tolong lembutkan hatinya. Ya Allah, tolong mudahkan jalannya. Ya Allah, tolong ubah sikapnya. Kamu fokus meminta perubahan pada dirinya, tapi jarang meminta petunjuk apakah dia memang untukmu. Ini halus sekali, tapi penting. Seringkali kita tidak benar-benar meminta yang terbaik. Kita hanya meminta agar orang yang kita inginkan menjadi yang terbaik. Padahal bisa jadi Allah melihat sesuatu yang tidak bisa kamu akses. Karakter yang belum matang, tanggung jawab yang belum siap, prinsip hidup yang berbeda jauh, atau mungkin arah tujuan yang tidak akan pernah sejalan. Dan ketika satu persatu halangan itu muncul, kamu menganggapnya sebagai musuh. Padahal bisa jadi itu adalah pagar. Pagar yang melindungimu dari melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang tidak kamu sadari. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Tanda berikutnya adalah ketika setelah kehilangan itu, kamu justru dipaksa untuk naik level. Awalnya sakit, tentu saja. Tidak ada orang yang tersenyum lebar saat ditinggalkan. Tidak ada yang merasa biasa saja saat harapan runtuh. Kamu mungkin menangis berhari-hari. Kamu mungkin sulit makan. Kamu mungkin kehilangan fokus. Bahkan mungkin kamu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kenapa aku tidak cukup? Pertanyaan itu menyakitkan. Tetapi disitulah prosesnya dimulai. Perlahan kamu mulai bangkit. Bukan karena sudah tidak peduli, tetapi karena kamu sadar. Hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu orang pergi. Kamu mulai memperbaiki salatmu. Kamu mulai membuka kembali mimpi-mimpi yang sempat kamu tunda. Kamu mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga. Kamu mulai membaca lebih banyak. Kamu mulai membenahi kariermu. Tanpa sadar, kamu sedang dibentuk. Allah tidak hanya melihat siapa yang akan menjadi pasanganmu. Allah juga melihat siapa dirimu saat pasangan itu datang. Bayangkan jika kamu bertemu jodoh terbaikmu dalam kondisi kamu masih bergantung secara emosional pada masa lalu. Bayangkan jika kamu belum selesai dengan luka lama, lalu membawa luka itu ke hubungan baru. Bukankah itu tidak adil? Kadang kehilangan adalah proses pembersihan. Allah membersihkan hatimu dari keterikatan yang salah. Allah mengosongkan tanganmu agar bisa menerima yang lebih tepat. Allah mengosongkan hatimu agar bisa diisi dengan orang yang benar. Dan di fase ini kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu mulai lebih selektif. Kamu tidak lagi mudah terbuai janji. Kamu tidak lagi tergoda oleh perhatian sesaat.
Kamu mulai tahu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa Allah sedang mempersiapkanmu. Karena jodoh terbaik bukan hanya tentang siapa dia, tetapi tentang siapa dirimu saat bertemu dengannya. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Apakah setelah kehilangan itu kamu menjadi lebih buruk atau justru lebih baik? Jika kamu merasa hari ini kamu jauh lebih dewasa dibandingkan dirimu yang dulu, maka jangan sebut kehilangan itu sebagai kegagalan. Sebut itu sebagai proses. Bagian kedua ini mungkin terasa seperti tamparan lembut, tapi kadang kita memang butuh diingatkan. Tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Tidak semua yang kita perjuangkan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang pergi harus kita sesali. Karena bisa jadi, saat ini Allah sedang menulis ulang jalan hidupmu. Menghapus satu nama dari cerita, lalu menggantinya dengan nama lain yang lebih tepat, lebih matang, lebih siap. Kamu mungkin belum tahu siapa dia. Kamu mungkin belum tahu kapan datangnya. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah asal memilihkan pasangan untuk hambanya yang berserah. Terus perbaiki dirimu, terus kuatkan imanmu, terus jaga hatimu. Karena saat waktu itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata benar. Yang dulu pergi memang bukan untukku. Yang dulu gagal memang bukan takdirku. Dan kamu akan bersyukur atas setiap halangan yang dulu kamu keluhkan. Kita belum selesai. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke fase paling menenangkan, fase ketika hatimu benar-benar siap menerima takdir tanpa paksaan dan tanpa ketakutan. Sekarang kita sampai pada fase yang paling tenang, tapi justru paling kuat. Fase yang tidak banyak drama, tidak banyak tangisan, tidak banyak pertanyaan. Fase ketika hatimu tidak lagi berisik. Inilah tanda terakhir dan paling dalam bahwa Allah benar-benar sedang menjauhkanmu demi jodoh terbaik. Yaitu ketika kamu mulai ikhlas tanpa perlu dipaksa. Ikhlas itu bukan tiba-tiba lupa. Ikhlas itu bukan pura-pura tidak peduli. Ikhlas adalah ketika kamu masih ingat, tapi tidak lagi sakit seperti dulu. Kamu masih tahu kenangannya, tapi tidak lagi ingin kembali ke sana. Dulu namanya saja bisa membuat dadamu sesak. Sekarang kamu bisa mendengar kabarnya tanpa gemetar. Dulu kamu berharap dia kembali. Sekarang kamu justru berharap dia bahagia, meski bukan denganmu. Di titik ini, kamu sudah tidak lagi bertanya kenapa Allah mengambilnya. Kamu mulai berkata dalam hati, mungkin memang bukan dia. Dan kalimat itu tidak lagi pahit, justru terasa ringan. Inilah kedewasaan yang lahir dari luka. Banyak orang gagal sampai pada tahap ini karena masih ingin memegang kendali. Masih ingin memastikan bahwa akhir ceritanya sesuai dengan keinginan sendiri. Padahal semakin kamu menggenggam, semakin sakit rasanya. Allah tidak pernah meminta kamu untuk mengerti semua rencananya. Allah hanya meminta kamu untuk percaya. Dan percaya itu tidak mudah. Terutama saat hatimu pernah berharap begitu tinggi. Tetapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Kamu masih bisa tersenyum, meski pelan. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Di fase ini, kamu mulai memahami sesuatu yang dulu sulit diterima. Bahwa jodoh terbaik bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tetapi siapa yang paling tepat untuk hidupmu. Kamu mulai sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Harus ada visi yang sama. Harus ada tanggung jawab. Harus ada kesiapan. Harus ada nilai yang sejalan. Dan yang paling penting, harus ada ketenangan. Allah tidak menciptakan pernikahan untuk ajang bertahan dalam luka. Allah menciptakan pernikahan sebagai tempat pulang, tempat istirahat, tempat berbagi beban. Jika dulu kamu selalu merasa lelah dalam hubungan itu, selalu merasa berjuang sendirian, selalu merasa harus mengalah tanpa dihargai, mungkin memang itu bukan rumahmu. Sekarang perhatikan perubahan dalam dirimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing perhatian kecil. Kamu tidak lagi merasa perlu membalas semua pesan hanya demi validasi. Kamu tidak lagi takut sendirian. Justru kamu mulai menikmati proses mengenal dirimu sendiri.
Kamu mulai sadar bahwa bahagia tidak harus selalu berdua. Bahagia bisa dimulai dari hubunganmu dengan Allah, dari kualitas ibadahmu, dari kedamaian yang kamu rasakan saat sujud lebih lama dari biasanya. Dan ini yang sering tidak disadari banyak orang. Saat kamu sudah tenang sendirian, kamu sedang berada di posisi paling siap untuk menerima seseorang. Karena kamu tidak lagi mencari untuk mengisi kekosongan. Kamu mencari untuk berbagi kelengkapan. Perbedaannya besar. Jika kamu mencari karena kosong, kamu akan menerima siapa saja yang datang membawa sedikit perhatian. Tetapi jika kamu mencari dalam keadaan utuh, kamu akan lebih selektif. Kamu tidak akan tergesa-gesa. Kamu tidak akan mudah jatuh hanya karena kata-kata manis. Dan disinilah letak rahasia besar takdir. Sering kali Allah menunda bukan karena ingin menyiksamu, tetapi karena ingin menyelaraskan dua kehidupan yang belum siap bertemu. Bisa jadi jodoh terbaikmu sedang dalam proses yang sama. Sedang belajar, sedang memperbaiki diri, sedang dikuatkan imannya, sedang ditempa karakternya. Jika kalian dipertemukan terlalu cepat, mungkin kalian belum siap menjaga satu sama lain. Allah Maha Tahu waktu terbaik. Kamu mungkin melihat teman-temanmu satu persatu menikah. Kamu mungkin mulai merasa tertinggal. Kamu mungkin mulai bertanya dalam hati, kapan giliranku? Tetapi ingat ini, takdir tidak pernah tertukar. Rezeki tidak pernah salah alamat. Jodoh tidak pernah salah orang. Yang tertunda bukan berarti tertolak. Yang lambat bukan berarti terlambat. Kadang Allah menyiapkan sesuatu yang begitu besar, sehingga butuh waktu lebih panjang untuk mematangkannya. Dan di fase ketiga ini, kamu mulai berhenti membandingkan. Kamu mulai fokus pada perjalananmu sendiri. Kamu mulai mempercayai alur hidup yang sudah ditetapkan. Ada satu hal yang sangat penting untuk kamu pahami. Jodoh terbaik tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Dia tidak akan membuatmu merasa harus berubah menjadi orang lain agar diterima. Dia tidak akan membuatmu merasa selalu kurang. Dia tidak akan membuatmu takut kehilangan setiap hari. Jodoh terbaik akan membuatmu merasa aman. Aman menjadi diri sendiri. Aman untuk jujur. Aman untuk bertumbuh. Dan rasa aman itu datang dari Allah. Karena ketika dua orang sama-sama menjaga hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka satu sama lain akan lebih kuat. Sekarang saya ingin kamu merenung lebih dalam. Jika hari ini kamu masih sendiri, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan yang salah. Jika hari ini kamu baru saja kehilangan, mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari luka yang lebih panjang. Jika hari ini kamu merasa ditinggalkan, mungkin Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Kita sering melihat kehilangan sebagai akhir, padahal bisa jadi itu adalah pengalihan. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membuatmu bahagia. Hanya saja caranya tidak selalu sesuai dengan ekspektasimu. Dan saat kamu benar-benar ikhlas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi panik. Kamu tidak lagi memaksakan cerita. Kamu mulai menikmati proses. Disinilah ketenangan sejati lahir. Bukan karena semua sudah kamu miliki, tetapi karena kamu percaya bahwa yang menjadi milikmu tidak akan pernah melewatkanmu. Bayangkan suatu hari nanti kamu bertemu dengan orang yang benar-benar tepat. Orang yang menghargai usahamu. Orang yang melihat air matamu sebagai sesuatu yang berharga. Orang yang tidak membuatmu merasa sendirian dalam perjuangan. Saat hari itu datang, kamu akan menoleh ke masa lalu dan tersenyum. Kamu akan berkata, pantas saja yang dulu tidak jadi. Pantas saja yang dulu gagal. Pantas saja Allah menjauhkan. Karena ternyata yang datang sekarang jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Dan di titik itu kamu akan mengerti. Semua air mata, semua penantian, semua kesabaran, semuanya tidak sia-sia. Sekarang sebelum kita menutup perjalanan panjang ini, saya ingin kamu melakukan satu hal lagi. Jika hatimu hari ini terasa lebih tenang setelah mendengar semua ini, jika kamu mulai percaya bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik,
tuliskan lagi 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi doa. Biarkan angka itu menjadi simbol bahwa kamu memilih percaya daripada curiga pada takdir. Kita saling menguatkan di sini. Kita saling mendoakan di sini. Tidak ada yang sendirian dalam proses ini. Terus jaga hatimu. Terus perbaiki dirimu. Terus dekatkan langkahmu kepada Allah. Karena ketika waktunya tiba, jodoh terbaik tidak akan datang dengan kebingungan. Dia akan datang dengan keyakinan. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa semua yang pernah pergi memang hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Tetap percaya, tetap sabar, tetap kuat, karena takdir Allah selalu lebih indah dari rencana manusia.